Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Allahumma qawwina fihi ala iqamati amrik wa azikna fihi halawati zikrik wa a'udzina fihi li'ada'i syukrika bi karamik wa fatna fihi bi hifdzika wa sitrika ya absaran nadirin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan ketenangan hati kepada orang-orang yang beriman agar iman mereka semakin kuat, semakin bertambah. Marilah kita bersyukur pula kepada Allah yang telah memberikan hidayah dan taufik kepada kita sehingga kita ringan di dalam menjalankan ibadah kepadanya. Alhamdulillah kita telah selesai sholat subuh dan bisa melanjutkan dengan zikir dan taklim pada pagi hari ini. Marilah kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan hati kita ikhlas di dalam menuntut ilmu. Mari kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas shalihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Ini Bu Hamidah langsung yang slide-nya saya buka ya. Nggih, monggo. Ya. Sudah tampil ya? Sampun. Monggo Bu Hamidah. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala isrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Majelis Zikir dan Taklim Masjid Zamzam yang bergabung pagi ini di ruang virtual, semoga kita sehat selalu dan alhamdulillah masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk bersama membahas tentang cara pembagian waris, khususnya hak waris bagi perempuan di dalam Islam. Jadi pada pertemuan pertama dan kedua yang lalu kita sudah membahas dasar-dasarnya secara umum, mulai dari pengertian rukun dan syarat. Kemudian pertemuan yang kedua berkaitan dengan tahapan-tahapannya, bahwa kita dalam membagi waris itu ada golongan-golongan yang tahapannya harus kita lalui, jadi bukan langsung aja dibagi begitu. Dan hari ini insya Allah kita menghabiskan materi membahas tentang bagian-bagian perempuan yang ada 9 golongan di dalam ketentuan waris Islam. Nanti akan saya tambahkan juga ada beberapa hal khusus yang secara umum sebetulnya, jadi kasus-kasus tertentu yang mungkin selama ini jarang kita jumpai, tapi juga ada kemungkinan itu terjadi. Baiklah, yang pertama, karena kita mengetahui ada 9 golongan, maka kita bahas yang pertama yang paling dekat dengan ketika seorang meninggal dunia adalah, karena di sini golongan perempuan yang kita bahas, maka hanya perempuan saja ya. Jadi yang meninggal bisa laki-laki dan perempuan, tetapi yang pertama ini tentu yang meninggal adalah, atau pewarisnya adalah laki-laki, yaitu janda. Nah, siapa yang dimaksud dengan janda adalah tentu saja istri dari pewaris. Nah, tentu saja ketika kita membahas kemarin itu bahwa hubungan waris itu bisa karena beberapa hal. Yang pertama bisa karena hubungan perkawinan, yang kedua hubungan nasab atau keluarga atau saudara,
Maka ini yang pertama yang berkaitan dengan hubungan perkawinan. Karena perkawinan di sini harus perkawinan yang memenuhi aturan, maka di Indonesia khususnya, maka istri atau janda yang berhak menerima ini adalah yang ada pada hubungan perkawinan yang sah, yaitu yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Nah, ini kemarin juga ditanyakan bagaimana apabila seseorang yang meninggal itu memiliki beberapa orang istri. Maka yang berhak untuk mendapat tentu adalah istri yang masih dalam perkawinan yang sah. Jadi misalnya istri yang sudah diceraikan, maka ya tidak bisa mendapatkan bagian dalam warisan. Jadi kalau dia punya beberapa istri dan istri ini akan mendapatkan satu kesatuan sebagai seorang atau sebagai golongan janda. Nah, kita tahu kemarin janda ini bisa dua kemungkinan bagiannya. Yang pertama 1/4 atau 1/8. Dengan melihat kondisi bersama siapa janda itu mewaris. Bersama siapa sih ini? Ukurannya adalah anak atau cucu dari yang meninggal. Jadi kalau yang meninggal itu tidak punya anak atau tidak punya cucu, dan cucu di sini tentu cucu yang dikaitkan dengan golongan ahli waris ya, cucu dari anak laki-laki. Maka si janda kalau yang meninggal tidak punya anak atau cucu, maka mendapat 1/4. Sedangkan kalau yang meninggal itu punya anak atau cucu, maka si janda ini mendapat 1/8. Baik janda itu sendiri maupun janda itu 1, 2, 3, 4 orang. Jadi 4 orang ya, jandanya 4 ya mendapat 1/4, atau 4 orang jandanya mendapatkan 1/8, satu kesatuan, bukan masing-masing 1/8. Nah, anak ini yang sebagai pihak yang mempengaruhi janda itu 1/4 atau 1/8, itu kembali lagi saya ingatkan di sini adalah anak dari pewaris. Jadi bukan anak dari janda-janda yang mungkin dinikahi. Jadi misalnya seseorang menikahi seorang janda yang sudah punya anak, lalu kemudian dia menikah, mereka tidak punya anak. Nah, kemudian yang laki-laki meninggal, maka si janda yang saat ini ditinggal suaminya, maka dia mendapatkan 1/4. Karena apa? Karena pewaris atau yang meninggal itu tidak punya anak. Nah, jadi ukurannya di sini anak atau cucu itu adalah dari yang meninggal. Jadi bukan anak yang bawaan istrinya dan sebagainya. Atau mungkin kalau dia punya anak dari istri yang terdahulu, jadi misalnya seorang duda menikah lagi dengan seorang janda. Dari pernikahan yang pertama dia punya anak. Nah, ketika dia meninggal si laki-laki ini, maka si jandanya akan mendapatkan karena yang meninggal sudah punya anak dari istri sebelumnya. Jadi ukurannya di sini punya anak, punya cucu dari si pewaris dari orang yang meninggal. Itu yang pertama. Kemudian untuk janda atau istri dari yang meninggal ini tidak ada satupun yang bisa menutupi. Kita ingat kemarin bahwa ada 5 golongan ahli waris yang akan selalu mendapatkan bagian warisan, tidak peduli kasusnya apapun. Beda dengan ahli waris yang lain, misalnya kakek atau nenek atau paman, itu memang ahli waris, tapi ketika bersama dengan ahli waris yang 5 ini, dia akan tertutup. Nah, yang 5 ini yaitu janda atau duda, kemudian anak atau perempuan, kemudian istri, ayah dan ibu, ini selalu akan mendapatkan warisan, tidak bisa ditutup oleh siapa. Nah, selanjutnya golongan perempuan kedua yang berhak waris adalah ibu. Siapa yang dimaksud dengan ibu? Tentu adalah ibu kandung dari pewaris. Jadi ibunya orang yang meninggal. Nah, ibu ini sama seperti janda, dia juga tidak bisa ditutupi oleh siapapun. Jadi ibu akan selalu mendapatkan bagian warisan. Yang seringkali terlupa memang ini, karena biasanya kalau ada seorang meninggal masih punya ibu atau masih punya ayah, kan dilupakan karena yang diutamakan adalah anak atau istrinya gitu. Padahal ibu ini merupakan 5 golongan ahli waris yang akan selalu mendapat warisan. Nah, kalau istri tadi atau janda itu adalah penyebab warisannya adalah hubungan perkawinan, maka ibu ini penyebab mewarisnya adalah hubungan nasab. Nah, kedudukan ibu ini bisa menutup ahli waris yang lain. Siapa yang ditutup oleh ibu adalah nenek. Jadi ketika seseorang meninggal masih punya ibu, maka ibu ini akan
menjadikan nenek tertutup. Jadi nenek itu ahli waris, tetapi ketika ada ibu, nenek menjadi tidak mendapat. Nah, kita kemarin juga sudah membahas bahwa nenek ini bisa berasal dari garis keturunan ayah, jadi nenek dari ayah berarti ibunya ayah, bisa juga nenek dari garis ibu. Nah, nenek ini kalau ada ibu, maka dia akan tertutup, baik itu nenek dari ayah maupun dari ibu. Misalnya seorang meninggal tidak punya ibu tapi punya nenek, nah neneknya akan dapat baik nenek dari ayah maupun dari ibu. Kemudian berapa bagian ibu? Kalau tadi istri atau janda itu kalau nggak seperempat, seperdelapan, maka ibu ini kalau nggak sepertiga, seperenam. Sama seperti tadi, kapan dapat sepertiga dan kapan dapat seperenam, pasti harus dipengaruhi oleh orang yang lain. Maka dikenal ada kemarin itu hijab nukson. Jadi hijab nukson itu adalah berubahnya karena adanya orang lain. Nah, sepertiga itu syaratnya adalah kalau yang meninggal tidak punya anak, tidak punya cucu, dan punya saudara tapi cuma satu aja atau tidak punya saudara. Karena kalau saudaranya lebih dari satu, maka si ibu mendapatkan seperenam. Jadi misalnya seseorang meninggal, dia punya ibu, lalu tidak punya anak, tidak punya cucu, nah, maka ibu dapat sepertiga. Atau dia meninggal tidak punya anak, tidak punya cucu, dan satu orang saudara aja, jadi dia punya saudara satu orang, maka ibu dapat sepertiga. Tapi begitu dia meninggal itu punya saudara 2 orang atau lebih, maka ibu dapat seperenam. Atau yang meninggal itu punya anak atau punya cucu, maka yang si ibu dapat seperenam. Jadi apa yang menyebabkan seorang ibu mendapat sepertiga? Kalau yang meninggal itu nggak punya anak, nggak punya cucu, atau tidak punya saudara, dan kalaupun ada saudara, saudaranya cuma satu. Jadi dia lahirnya 2 bersaudara begitu, kemudian saat dia meninggal, nah ahli warisnya hanya satu saudara dan ibu ini, maka ibu dapat sepertiga dan saudaranya ada, nanti kita bahas. Kemudian ibu dapat seperenam jika waris punya anak atau punya cucu dan ada saudara yang lebih dari satu. Jadi kalau saudaranya 2, 3, 4, maka ibu dapat seperenam. Nah, itu bagian ibu. Jadi kembali lagi ke ibu, seperti juga janda adalah ahli waris yang akan selalu mendapat bagiannya bisa sepertiga, seperenam. Kalau janda, kalau nggak seperempat, seperdelapan. Lanjutan dari ibu. Nah, dalam hal khusus, maka ibu bisa mendapatkan sepertiga dari sisa. Jadi sepertiga dari sisa itu berarti dia nggak dapat sepertiga di awal seperti yang tadi atau seperenam di awal, tapi kalau ada sisanya dia mendapat sepertiga. Ini adalah pada masalah gorowin Umariyatain, karena di sini kasusnya dipecahkan oleh Umar. Kasus apa yang menyebabkan ibu dapat sepertiga? Kalau pewarisnya hanya ada 3 golongan. Jadi 3 golongan itu maksudnya seseorang meninggal, lalu dia hanya punya keluarga suami atau istrinya. Kalau yang meninggal perempuan, berarti dia hanya punya suami. Kalau yang meninggal laki-laki, berarti dia hanya punya istri. Lalu punya ayah dan ibu. Jadi mungkin dia baru menikah, anak tunggal begitu, lalu punya ayah dan ibu dan punya suami atau istri, kalau tergantung siapa yang meninggal. Nah, inilah yang dimaksud dengan borrowing. Pada kasus borrowing seperti ini, maka cara membaginya beda. Jadi ketika ahli warisnya hanya ada golongan ibu dan ayah, lalu ada duda atau janda, maka cara membaginya didahulukan janda atau dudanya. Jadi yang meninggal misalnya adalah laki-laki, kemudian istrinya pasti mendapatkan seperempat kalau yang laki-laki belum punya anak, karena dia ahli warisnya hanya 3, bapak, ibu, sama istrinya. Maka istrinya diberikan dahulu yaitu seperempat. Nah, sisanya ini dibagi antara ayah dan ibunya, di mana ibu mendapatkan sepertiga dari sisa dan si ayah mendapat 2/3 dari sisa. Jadi pada masalah borrowing, pada kasus tertentu yaitu ketika ahli warisnya hanya 3, bapak, ibu, dan suami atau istrinya. Di sini si ibu lagi mendapatkan sepertiga atau seperenam seperti yang di awal, tetapi mendapat sisanya, dan sisanya itu dibagikan kepada ibu berapa, yaitu sepertiga. Yang 2/3 diberikan pada ayah, karena memang bagian perempuan satu kali, bagian laki-laki 2 kali, atau bagian laki-laki 2 kali lipat dari bagian perempuan. Nah, ini pada masalah gorowin
pada kasus tertentu di mana ahli warisnya nggak ada yang lain kecuali bapak, ibu, dan suami atau istri dari yang meninggal, dari pewaris. Nah, selanjutnya adalah bagian anak perempuan. Anak perempuan kembali lagi karena di sini selalu dihubungkan dengan yang meninggal, tentu adalah anak kandung perempuan dari pewaris. Ya. Nah, bagian anak perempuan ini lebih mudah kalau dia nggak setengah, 2/3. Sama seperti yang lain, bagian setengah atau 2/3 ini tergantung pada anak perempuan itu mewaris bersama siapa. Kalau anak perempuan itu sendiri, jadi dia anak tunggal begitu, dia betul anak tunggal dari orang yang meninggal, maka si anak perempuan ini akan mendapatkan setengah. Jadi anak tunggal saudara yang lain dia si anak. Sedangkan kalau anak perempuan itu lebih dari 1, 2 atau 3 dan seterusnya, maka anak perempuan ini mendapatkan 2/3. Nah, syaratnya adalah dapat setengah 2/3 itu bila si yang meninggal itu anaknya perempuan saja. Karena kalau anaknya ada yang laki-laki, si anak perempuan ini nggak jadi dapat setengah walaupun dia sendiri. Jadi kalau sendiri maksudnya dia yang meninggal punya 1 anak perempuan, lalu punya 1 anak laki-laki. Nah, 1 anak perempuan itu kan mestinya dapat setengah. Tapi karena di sini ada 1 anak laki-laki, si anak perempuan nggak jadi dapat setengah. Dia akan ditarik menjadi kelompok asobah, karena dia mendapatkan sisa nanti bersama dengan anak laki-laki dengan istilah asobah bil ghair itu. Jadi setengah dan 2/3 itu kalau anak-anaknya dari yang meninggal perempuan semua. Kalau anak perempuan 1 orang dapat setengah, kalau anak perempuannya 2 atau lebih dapat 2/3, dan tidak ada anak laki-laki. Begitu ada anak laki-laki, maka setengah dan 2/3 nggak berlaku. Yang berlaku adalah mereka diseret atau ditarik begitu. Ada beberapa buku menggunakan istilah diseret, satu lagi menggunakan istilah ditarik menjadi kelompok asobah. Jadi nanti dia dapat sisanya nanti dibagi dengan anak laki-laki. Yaitu anak laki-laki dapat 2 bagian, yang perempuan 1 bagian, atau anak laki-laki 1 bagian, si anak perempuan dapat setengah bagian. Jadi keberadaan anak laki-laki itu membuat si anak perempuan berubah dari golongan zulfurud menjadi golongan asobah. Nah, itu anak perempuan. Masih lanjutan anak perempuan. Anak perempuan itu kayaknya kalau nggak setengah, 2/3 atau menjadi asobah. Nah, anak perempuan ini mempengaruhi ahli waris yang lain. Jadi dia dipengaruhi oleh anak laki-laki, keberadaannya apakah menjadi dzulfurud atau pecahan-pecahan itu, dan apakah dia berubah menjadi asobah. Dia juga mempengaruhi ahli waris yang lain. Jadi seperti keberadaan ibu mempengaruhi nenek menjadi tertutup kalau ada ibu. Nah, ini sama, anak perempuan ini bisa menutup cucu. Nah, tapi cucu yang seperti apa dan bagaimana pengaruhnya tergantung jumlah dari anak perempuan. Jadi kalau seseorang meninggal punya anak perempuan tunggal, lalu dia juga punya cucu perempuan. Nah, kalau cucu perempuan ini kan harus cucu dari anak laki-laki. Jadi contohnya kasusnya begini gambarannya. Seseorang punya 2 anak, 1 laki-laki, 1 perempuan. Dari anak laki-laki dia punya cucu. Nah, maka cucu ini kan dari garis laki-laki dia berhak untuk mewaris. Nah, kemudian si anak laki-laki meninggal lebih dahulu, sehingga keluarganya adalah yang meninggal itu hanya punya anak perempuan itu. Nah, laki-lakinya udah meninggal kan, lalu dari laki-laki itu punya cucu, maka dia punya anak perempuan dan cucu. Kalau anak perempuannya 1, maka cucu mendapat, yaitu mendapatkan 1/6. Tapi kalau anak perempuannya 2, misalnya seorang punya 2 anak perempuan dan 1 anak laki-laki, 1 anak laki-laki sudah meninggal lebih dahulu dan punya cucu di sini, maka ketika ada 2 anak perempuan, dia akan menutup cucu. Jadi cucu itu tertutup oleh anak perempuan yang lebih dari 1. Kecuali nanti si cucu itu adalah yang laki-laki, maka dia mendapat. Nah, jadi keberadaan anak perempuan yang lebih dari 1 itu menutup cucu. Sedangkan kalau anak perempuannya tunggal, itu si cucu masih mendapat, yaitu mendapatkan 1/6. Nah, tapi ini dari konteks Indonesia
tampaknya masih bisa dengan cara kemarin sudah kita bahas, yaitu pergantian tempat. Tapi konsep dasarnya sebetulnya cucu ini tertutup ketika si anak itu ada 2 orang atau lebih, ya, tertutup seharusnya. Tetapi di Indonesia diakui dengan pergantian tempat. Jadi dia menggantikan kedudukan dari si ayah. Lalu yang juga ditutup oleh anak perempuan adalah saudara seibu. Saudara seibu itu baik laki-laki atau perempuan, ketika yang meninggal punya anak perempuan, maka tertutup. Tapi kalau saudara sekandung dan saudara sebapak, dia ketika ada anak perempuan masih bisa mendapat, yaitu dengan nama asobah ma'al boir. Jadi saudara perempuan sekandung dan sebapak ini berubah menjadi asobah, sedangkan si anak perempuan tetap mendapatkan, ya kalau dia nggak 1/2 atau setengah atau 2/3 tergantung jumlahnya. Nah, jadi itu anak perempuan, dia banyak menutup ahli waris yang lain, yaitu cucu, lalu saudara perempuan seibu, sedangkan saudara perempuan sekandung dan sebapak masih bisa mendapat kesempatan kalau bersama anak perempuan. Tapi kalau yang meninggal punya anak laki-laki, nah ini saudara perempuan sekandung dan sebapak ini tidak dapat, tertutup. Jadi laki-laki itu banyak menutup yang lain, tapi saudara anak perempuan tidak bisa kesempatan mendapat. Selanjutnya adalah cucu. Cucu ini dibatasi, ya, hanya anak kandung dari anak laki-laki pewaris. Karena kalau dari anak perempuan, maka cucu ini tidak mendapat. Nanti dia masuk kelompok dzul arham. Yaitu ketika nggak ada yang ahli waris yang lain, maka cucu ini mendapat. Secara umum, sebelum kita masuk kepada cucu perempuan, cucu ini mempengaruhi yang lain. Yang pertama, dia mengurangi bagiannya ibu. Ini sudah kita bahas yang tadi. Ibu itu kalau nggak 1/3 kan 1/6. Nah, gara-gara ada cucu, atau mungkin ketika ada cucu, maka ibu yang seharusnya dapat 1/3 menjadi 1/6. Dia juga mengurangi bagian suami. Suami itu kalau yang meninggal nggak punya cucu, nggak punya anak dan cucu, ya, maka dia dapat setengah. Tapi ketika yang meninggal punya cucu atau punya anak dan cucu, maka dia mendapat 1/4. Si cucu juga mengurangi bagian istri atau merubah bagian istri. Istri ketika suaminya meninggal, dia dapat 1/4 kalau yang meninggal suaminya itu nggak punya cucu. Tapi begitu yang meninggal punya cucu, maka si istri menjadi 1/8. Juga mempengaruhi bagian bapak. Bapak itu dapat 1/6 saja. Tapi ketika yang meninggal punya cucu, terutama cucu perempuan, maka 1/6 tambah asobah. Nah, cucu ini juga bisa menutup saudara seibu tadi sudah, ya, jadi anak dan cucu menutup saudara seibu. Bisa juga merubah kedudukan saudara perempuan kandung dan perempuan seayah menjadi asobah. Jadi keberadaan anak dan cucu itu bisa membuat saudara yang sekandung dan seayah menjadi asobah. Jadi ini secara umum. Kemudian berapa bagian cucu perempuan? Bagian cucu perempuan ini sama dengan anak perempuan, kalau nggak setengah, 2/3, tergantung dia beberapa orang cucunya itu. Jadi kalau cucunya itu sendiri 1 orang tunggal, tidak ada cucu yang lainnya, tidak ada cucu laki-laki maupun perempuan, maka dia dapat setengah. Tapi kalau misalnya cucunya lebih dari 1 dan tidak ada cucu yang laki-laki, maka dapat 2/3. Ya, jadi seperti anak perempuan, dia dapat setengah atau 2/3. Dia bisa dapat 1/6 seperti yang tadi saya jelaskan, yaitu ketika yang meninggal punya anak perempuan 1 orang, nah maka dia dapat setengah. Kalau yang meninggal punya anak perempuan 2 orang, dia dapat tertutup. Kecuali kalau si cucu ini adalah laki-laki dan perempuan, maka dia ditolong berubah menjadi asobah, jadi mendapatkan sisa. Jadi dalam kasus yang seperti ini, si cucu yang perempuan akan sebenarnya ditolong beruntung ketika ada cucu laki-laki, karena semula dia kalau hanya perempuan aja nggak dapat gara-gara si anak perempuannya lebih dari 1. Tapi kalau anak perempuannya lebih dari 1 tapi dia punya cucu yang ada yang laki-laki, maka si cucu laki-laki itu membawa cucu perempuan menjadi asobah. Nah, ini cucu sebagai asobah bila mewaris bersama cucu laki-laki.
Nah, cucu tidak akan mendapat bagian bila kapan yang meninggal itu punya anak laki-laki atau yang meninggal itu bersama lebih dari seorang anak perempuan. Kecuali tadi itu kembali lagi ya, kalau cucunya ada yang laki-laki. Tapi kembali lagi di kasus Indonesia, cucu ini masih bisa menjadi ahli waris pengganti. Dia menggantikan ayah atau ibunya yang meninggal lebih dahulu. Nah, bagaimana kalau yang meninggalkan cucu laki-laki bersama cucu perempuan? Ya tadi itu sudah cucu akan mendapat bagian asobah dan dibagi dengan proporsi satu bagian untuk yang perempuan dan 2 bagian untuk laki-laki. Nah, untuk sementara apa ya? Mungkin ada pertanyaan berkaitan dengan sampai cucu, karena setelah ini adalah tentang saudara dan saudara itu jenisnya banyak gitu, jadi mungkin agak lebih sulit. Monggo Bapak Ibu mungkin ada yang ditanyakan. Silakan Bapak Ibu mungkin yang akan bertanya, kita bisa diskusikan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Oh ya, Yayat. terima kasih. Wah, ini kebetulan masih ada keluarga. Jadi seorang janda kemudian meninggal, punya anak 2 laki-laki. Anak lakinya 1 kecelakaan meninggal, tapi yang meninggal ini punya anak perempuan. Nah, yang ingin saya tanyakan tuh, apakah anak perempuan ini sebagai cucu berarti haknya itu bisa menggantikan hak ayahnya, atau dia haknya sebagai cucu perempuan berapa jadi bagaimana tuh untuk yang cucu perempuan ini bisa menggantikan ahli waris pengganti ayahnya atau hak sebagai cucu perempuan? Terima kasih. Tergantung apakah yang janda itu selain anak perempuan, anak laki-laki yang sudah meninggal punya anak yang lain nggak Pak? Oh iya, kan 2, 1 anak laki, 1 yang meninggal. Nah, dari yang meninggal ini punya anak perempuan. Nah, anak perempuannya itu berarti cucu. Apakah bisa menggantikan hak waris ayahnya atau dia sebagai hak waris seorang cucu? Terima kasih. Iya. Kalau misalnya yang meninggal itu hanya punya cucu aja, maka cucu ini kedudukannya adalah sebagai cucu, yaitu mendapatkan 2/3. Tapi karena di sini yang meninggal masih punya anak yang lain, maka si cucu sebagai ahli waris pengganti. Nah, sehingga nanti bagiannya beda. Ya, kalau dia sebagai ahli waris pengganti, dia menggantikan kedudukan ayahnya, otomatis di sini anak ahli warisnya dianggap si ayah masih hidup, jadi dapat setengah bagian. Karena saudara yang dapat setengah, yang masih hidup kan setengah, lalu yang sudah meninggal setengah. Nah, beda kalau misalnya si janda itu hanya punya 1 anak. Nah, kalau hanya punya 1 anak dan meninggal dahulu, dan dari anaknya itu hanya meninggalkan cucu perempuan 2 orang, maka cucu perempuan itu dapat 2/3. Tapi di kasus yang Bapak sampaikan tadi, si cucu mendapatkan kedudukan sebagai pengganti bapaknya, yaitu setengah. 50 bagian berarti. Iya. Baik, terima kasih Bu. Ya. Tadi yang sudah angkat tangan Pak Isa. Ya. Silakan. Pak Budi dulu sepertinya nih. Iya. Oh, Pak Budi. Ya, Pak Budi dulu. Assalamualaikum. Penjelasan dan narasi yang sempat terkirimkan itu sangat jelas, ya, komunikatif. Ya. Kalau bisa Ibu Hamidah ini kita bantu untuk membuat semacam kayak skema gitu ya. Jadi kalau dari Bapak Ibu terus diurut ke bawah sampai dengan data yang ada beliau sampaikan ini, supaya mungkin lebih kalau dengan skematis itu kan ya pemikiran saya sih ya, itu lebih lebih komunikatif lagi gitu mohon ini hanya usul aja. Tetap beliau Bu Hamidah tetap ada, nanti kalau sudah ada masa pandemi selesai gitu kita bisa ketemu bareng di Zam-Zam gitu, kita bisa saling urut ya, itu pemikiran saya. Matur nuwun, mohon maaf Bu Hamidah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mungkin Pak Budi.
Kalau di kelas emang saya biasanya pakai papan tulis itu lebih mudah, jadi menggambar skema. Cuman kalau di ini agak sulit ya. Nggih. Ya. Nggih. Tapi dulu skema sudah pernah ada, Bu ya. Mungkin skema yang golongan ahli waris yang lengkap. Tapi biasanya kalau kasus per kasus itu memang lebih mudah kita gambarkan. Jadi misalnya dari kasusnya Pak Yayat tadi akan lebih mudah, misalnya janda itu lalu digambarkan garis dua anak, kemudian yang satu sudah meninggal, dari anak yang meninggal ada anak perempuan, itu kan lebih mudah memahaminya. Nggih. Matur nuwun, Bu. Matur nuwun. Ya, silakan berikutnya Mbak Isa. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ada 2 pertanyaan Bu Hamidah. Yang pertama, ketika ada kasus perceraian, apakah kemudian itu sudah selesai sampai di situ ya? Warisan, misalnya ada rumah, yang saya nggak tahu ini, mungkin Bu Hamidah tahu kasus saya. Tapi apakah rumah tersebut ketika salah satu meninggal itu bagaimana cara pembagiannya? Gitu. Yang kedua, ketika karena adanya kesulitan dalam membagi waris, maka kemudian ada dua pihak karena ada kesulitan, misalnya suami istri. Nah, kemudian ada kesulitan membagi waris. Sang suami punya kesulitan membedakan hartanya dengan harta istrinya yang terdahulu, sehingga ketika misalnya suaminya itu meninggal, istrinya itu tidak bisa memisahkan harta suami dengan istrinya yang terdahulu gitu. Nah, apakah bisa kemudian saling mengikhlaskan antara suami istri ini, dan kemudian apakah itu harus ditulis secara formal sehingga ketika salah satu meninggal itu semua yang ditinggalkan itu memahami bahwa itu kedua belah pihak sudah mengikhlaskan gitu. Iya. Jadi terima kasih. Untuk yang pertama, ini semuanya kedua pertanyaan berkaitan dengan harta bersama ya. Harta bersama itu prinsipnya adalah harta yang diperoleh setelah perkawinan. Nah, pada pertanyaan yang pertama, ketika terjadi perceraian, ini pasti hartanya tetap masih menjadi harta bersama, karena harta bersama ini belum dibagi gitu aja sebetulnya. Jadi perceraian itu kan kalau dalam hukum ada cerai hidup, ada cerai mati. Pada pertanyaan kedua cerai mati, yang pada pertanyaan pertama cerai hidup. Kalau misalnya pada kasus yang pertama ini salah satu meninggal, maka tetap yang salah satu akan mendapatkan setengahnya. Jadi rumah itu katakanlah 1 miliar, maka yang hidup akan mendapatkan setengah miliar, 500 juta, karena dia bagiannya adalah separuh dari harta bersama itu. Sedangkan yang setengah miliar lainnya dibagi kepada ahli waris yang masih hidup. Ahli warisnya siapa ya? Dari yang meninggal itu siapa lebih dahulu ya? Jadi yang meninggal itu ahli warisnya siapa dihitung, dan itu dia akan mendapatkan hak dari situ. Sedangkan antara suami dan istri yang sudah meninggal itu sudah tidak saling mewaris. Gitu. Nah, demikian juga pada kasus yang kedua, ketika seorang, ini tidak peduli terkait dengan kematian atau tidak ya, ketika seorang berpoligami pun juga sama. Jadi harta yang dibagi adalah harta yang diperoleh setelah pernikahan dalam hal harta bersama. Jadi misalnya seseorang A dan B menikah, maka harta bersama antara A dengan B adalah harta yang diperoleh selama perkawinan A dengan B. Pada 10 tahun pernikahan, B menikah lagi dengan C. Maka harta bersama antara B dengan C adalah sejak dia menikah. Tapi dengan yang istri pertama, mulai dari setelah di awal dia menikah sampai ketika akhir dia meninggalnya si ini. Nah, pada kasus yang kedua itu, maka harta bersama antara istri yang baru saat ini adalah ya harta yang diperoleh setelah pernikahan itu terjadi. Jadi memisahkannya itu sebelum dia menikah dengan si janda atau si duda itu, maka ya harta masing-masing. Tapi harta yang diperoleh setelah pernikahan itulah yang akan dibagi ketika mereka punya salah satu meninggal. Nah, kalau ada kesulitan, misalnya kalau menghitungnya secara rinci itu kan kalau ada kasus, kemudian satu tidak rela dan sebagainya. Tapi ketika masing-masing mengikhlaskan ya bisa tidak sampai kasus seperti itu. Jadi ketika ada masalah baru kemudian datang ke pengadilan dan kemudian akan memerinci satu persatu mana harta yang diperoleh setelah pernikahan. Yang seringkali kasus terjadi itu adalah ketika misalnya dalam pernikahan yang kedua ini
salah satu pihak menjual harta yang dahulu, kemudian dibelikan sesuatu yang dianggap sebagai harta bersama karena dibelinya setelah pernikahan. Kecuali kalau sebelum pernikahan antara suami dan istri itu melakukan pemisahan harta, tidak ada harta bersama, itu makanya tidak jadi masalah. Yang seringkali kan kalau di Indonesia ya menikah aja, tapi hartanya dianggap harta, kalau harta setelah perkawinan adalah harta bersama, sedangkan harta yang sebelumnya memang harta bawaan. Nah, kalau misalnya menghindari konflik di kemudian hari, ya bisa saja ke notaris membuat pernyataan bahwa harta yang tidak ada harta yang mana yang akan menjadi harta bersama atau tidak dijadikan harta bersama atau harta bawaan masing-masing gitu. Karena sesuai dengan ada putusan Mahkamah Agung, kalau dahulu perjanjian perkawinan yang terkait dengan harta itu adalah sebelum pernikahan atau pada saat pernikahan mereka membuat perjanjian. Tapi saat ini sudah boleh orang ketika menikah lalu merubahnya, ayo kita membuat perjanjian pernikahan terkait dengan harta, itu boleh dilakukan. Walaupun mungkin ini berisiko ada pihak ketiga yang dirugikan, karena biasanya kalau mereka utang misalnya, kemudian mereka memisahkan harta, bisa jadi yang semula yang utang yang laki-laki, tapi karena memisahkan hartanya dititipkan kepada istrinya, jadi nggak bisa jadikan jaminan. Ini seringkali jadi masalahnya di situ. Tapi intinya patokannya harta yang dibagi ketika salah satu meninggal adalah harta yang dimiliki setelah adanya pernikahan. Gitu, Bu. Tapi dalam Islam itu Bu, dalam Islam itu tetap sebetulnya nggak ada harta bersama kan sebetulnya. Iya, sebenarnya terpisah harta kan ya. Lebih simpel sebetulnya dalam Islam itu. Ketika orang menikah, maka antara suami dan istri itu nggak ada saling memiliki harta punyaku itu nggak ada gitu. Karena ketika menikah itu ya tetap kalau istri bawa barang bawaan dari keluarganya, warisan ya tetap milik istri. Si suami juga demikian. Hanya kewajiban suami adalah memberikan nafkah. Nah, kalau misalnya dia memberikan hadiah berupa rumah atau mobil, sudah jelas dalam pernikahan itu sudah diserahkan pada istrinya atau suaminya. Cuman di Indonesia karena kita pernah dijajah Belanda, kemudian dalam hukum adat itu juga dikenal harta gono gini, maka terpengaruhlah juga dikenal harta bersama tadi itu. Gitu. Ya, makasih. Tadi Pak Dar duluan ada tadi ya. Pak Anwar dulu nggak apa-apa. Pak Anwar dulu. Oh, Pak Anwar dulu, monggo Pak Anwar. Ya, assalamualaikum Bu Hamidah. Waalaikumsalam. Ya ini kan perhitungan waris ternyata sangat rumit. Dan pertama biasanya memang ibu atau bapak itu pengalaman selama ini itu jarang mendapatkan perhatian satu. Terus kemudian tadi saya ingin menegaskan saja itu pembagian ibu sepertiga itu setelah dibagi untuk istri yang seperempat atau gimana? Karena kalau begitu kan banyak ibu yang dapat dibanding istri kalau sebelum istrinya. Itu mungkin ingin menegaskan saja terkait dengan itu. Ya. Terima kasih Bu Hamidah. Oke, dalam gini, karena yang saya jelaskan tadi sebetulnya ada kondisi yang normal, ada kondisi yang gorowin atau umariatin pada kasus tertentu. Ada kondisi yang normal, misalnya seseorang meninggal, dia punya ibu sama punya istri, gitu. Dan kebetulan yang meninggal nggak punya anak, maka istri akan mendapatkan seperempat, ibu mendapatkan sepertiga. Nah, ini dibagi bersama-sama, jadi seperempat ditambah sepertiga. Berapa seperempat tambah sepertiga? Maka KPK-nya atau kalau dalam istilah waris itu namanya asal masalah. Kata pecahan itu kan ada penyebut dan pembilang dan penyebut. Yang bawah itu kan penyebutnya itu disamakan. Jadi kalau seperempat tambah sepertiga kan menjadi per 12. Yang seperempat menjadi 3/12, yang sepertiga menjadi 4/12. Jadi jumlahnya adalah 7/12. Nanti kalau misalnya ini kok ahli waris cuma 2, Pak, 7/12, sisanya yang 5/12 untuk siapa? Nanti itu ada masalah namanya aul dan rod. Tidak saya bahas itu, ini hitung-hitungan aja. Jadi aul dan rod itu membesarkan atau mengecilkan angka penyebutnya. Tapi intinya pada kasus-kasus yang normal, misalnya ibu dapat sepertiga, istri dapat
seperempat, misalnya masih punya apa ya, keponakan dan sebagainya, maka itu ya langsung aja sepertiga tambah seperempat, mungkin ada asobah, kalau sisanya itu seperti itu. Tapi pada kondisi tertentu, yaitu ahli warisnya hanya ayah, ibu, sama istri misalnya, maka istri memang didahulukan, jadi istri seperempat dikasihkan dahulu, lalu sisanya kan 3/4. 3/4 itu dibagi untuk ibu dan ayah. Jadi 3/4 itu sepertiga untuk ibu, lalu 2/3 untuk ayah. Jadi misalnya Pak, orang meninggal punya uang warisan yang sudah siap dibagi itu 1 miliar. Lalu dia punya ayah, ibu, dan punya istri. Maka istri di sini dapat seperempat, karena kan yang meninggal nggak punya anak. Seperempat dari 1 miliar berapa? Maka istri mendapatkan 250 juta. Nah, sisanya dari 1 miliar dikurangi 250, itu kan 750 juta. 750 ini dibagi antara ayah dan ibu, di mana ibu dapat sepertiganya, ayahnya dapat 2/3. Jadi ibu dapat 250, ayah dapat 500. Ayah 500, ibu 250, istrinya tadi dapat 250, maka totalnya 1 miliar. Yang terbanyak ternyata ayah ibunya dibanding istrinya. Iya, betul. Tapi kan istrinya dapat harta gono gini dahulu. Jadi misalnya tadi hartanya 2 miliar, maka istri dapat setengah dahulu, dapat 1 miliar, karena dia hartanya kan harta yang sudah harta gono gini gitu ya. Istri dapat setengah dahulu. Kemudian yang setengahnya tadi itu istrinya seperti seperempat, ibu. Tapi memang pada kasus ini kebanyakan memang istri itu malah lebih kecil daripada ayah dan ibu, karena ibu itu kan kalau nggak seperempat, 1/8, sedangkan ibu kalau nggak 1/3, 1/6. Kalau istri atau janda tadi 1/4 atau 1/8. Jadi memang mudah kalau ada papan tulis ya dicoret-coret begitu. Saya sendiri kita nyoret-nyoret, tapi kan tidak. Ya. Oke, mungkin Badar silakan. Matanun Bu Hamidah. Begitu rinci ya Islam itu membagi hak waris itu ya, rinci sekali. Padahal kan dasarnya itu kan An-Nisa 11 dan 12. Ya. Nah, tadi ini mirip-mirip pertanyaan Pak Anwar sebenarnya. Kalau Rasulullah pernah berkata bulan Sa'ban itu bulan yang terabaikan karena banyak pahala tapi orang tidak memanfaatkan, dan nampaknya hak waris ibu ini juga suka terabaikan. Ketika ada kasus meninggal seseorang itu kan hanya ke samping ke bawah, ya, yang dipikirkan istri, anak cucu segala macam. Nah, kembali ke dalil tadi Bu Hamidah An-Nisa 11-12. Ketika tadi ada bilangan-bilangan angka-angka, setengah, 1/3, 1/6 dan selanjutnya, terkecuali yang gorowin atau umar ini kan, ini mungkin ini muncul dari Umar kalau nggak saya tangkap. Nah, sebetulnya angka-angka 1/3, saya maaf Bu Hamidah, saya agak mau baca 11-12 An-Nisa itu kan karena tidak menyangkut keperluan sehari-hari, suka agak malas karena kembali itu kan hanya ada kasus-kasus spesial ya, kematian. Kembali ke dalilnya Bu Hamidah, setengah, 1/3, 1/4, sebenarnya apakah memang ada di An-Nisa tadi atau ada ada pembahasan khusus ya dalilnya ini seperti Umar Ayatin tadi. Maturnuwun. Assalamualaikum. Ya. Kalau yang Zulfurud, Pak, kalau Zulfurud ini memang ketentuannya adalah pasti begitu. Jadi artinya ya itulah yang harus dijalankan 11-12. Jadi untuk yang misalnya di An-Nisa 12 dan bagian suami adalah 1/2 dari harta yang ditinggalkan oleh istri. Jika mereka tidak punya anak, jika mereka atau istrimu itu punya anak, maka kamu mendapatkan 1/4. Jadi artinya ini kelompok Zulfur itu adalah bagian tertentu yang sudah ditentukan di dalam Al-Quran. Namun kadang-kadang pada kasus tertentu itu ada pendapat istihad, karena sumber hukum itu kan ada Al-Quran, yang kedua istihad. Nah, pada istihad ini adalah ketika memecahkan kasus-kasus yang berkaitan dengan rasa keadilan dan sebagainya. Jadi ketika kasusnya itu dapat dikatakan selintas seperti menyimpang, tapi sebetulnya ada tujuan yang lebih jauh yang hendak dicapai, yaitu berkaitan dengan keadilan.
Nah, contohnya tadi adalah kasus Umar Yeten tadi itu. Karena kalau dihitung dengan hitungan pakem, jadi misalnya kasusnya ada ayah dan ibu dan suami atau istri, kalau dihitung dengan hitungan pakem itu bisa jadi bagian ayah lebih kecil daripada bagian ibu. Nah, sehingga Umar bin Khattab membuat hitungan itu. Ada contoh kasus yang lain berkaitan dengan pembagian ini yang nanti akhirnya perhitungannya menggunakan aul, jadi istilahnya. Jadi misalnya ini kasusnya adalah ada seorang meninggal, istri ya, dia perempuan meninggal, dia punya suami, belum punya anak, hanya ahli warisnya hanya suami dan 2 orang saudara perempuan. Kalau dilihat dari bagian warisan, maka si suami akan mendapatkan setengah karena yang meninggal nggak punya anak. Lalu si 2 orang saudara perempuan mendapatkan 2/3. Nah, ini juga bagaimana cara membaginya? Maka dibuatlah cara dengan cara aul, karena kalau didahulukan yang si suami didahulukan katakanlah mendapat setengah, sisanya kan setengah, jadi saudara perempuan kan dapat setengah ya, mereka rugi. Kalau yang didahulukan saudara perempuan dapat 2/3, nah suami kan cuma dapat 1/3. Nah, maka dilakukan perhitungan dengan cara aul. Jadi kalau aul itu setengah ditambah 2/3, itu kan kalau dijumlahkan adalah pembaginya atau penyebutnya menjadi 6 kan, setengah jadi 3/6, yang 2/3 jadi 4/6, jadi 7/6. Maka dibuat dengan cara pembaginya atau asal masalahnya dijadikan 7, disamakan dengan pembilangnya. Jadi yang 3/6 jadi 3/7, yang 4/6 menjadi 4/7. Nah, ini juga dikenal di dalam cara membagi dalam Islam, namanya aul. Itu juga dalam masalah kasus, saya lupa pada masa Umar juga kalau nggak salah. Nah, ini seringkali kalau saya baca di internet ada ejekan dari kelompok orang-orang non-muslim itu yang menyatakan hukum Islam itu nggak memecahkan masalah, kok bisa penjumlahan dari pecahan-pecahan ketika dijumlah lebih dari 1. Nah, sekarang kurangnya diambilkan kemana ya? Caranya menggunakan aul tadi itu. Jadi pembilangnya atau penyebutnya atau asal masalah tadi ditingkatkan menjadi sama dengan angka pembilangnya. Nah, itu manusia turut campur di situ. Tapi untuk pembagian yang furud yang ada 6 pecahan itu setengah, 1/4, 1/8, 2/3, 1/3 dan 1/6 itu pemberian sesuai dengan apa adanya yang ada dalam Al-Quran. Iya, jadi secara rincinya itu lalu dibuat perhitungan-perhitungan tersendiri, sehingga pembagian itu tidak mutlak seperti 1/3, 1/4 itu ya. Mungkin bisa jadi ada perubahan, ya. Ada kasus tertentu. Ya, ada kasus itu. Baik, silakan lagi tadi Pak ya, Pak Abu Yamin, silakan Pak Abu. Ya. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum Bu Hamidah. Waalaikumsalam Pak Abu Yamin. Ya, mohon maaf nih Bu, ini saya kayak mau menyederhanakan persoalan, mau nerabas hukum nih. Saya itu mencoba-coba membuat kesimpulan Bu. Jadi kira-kira yang mau dicapai atau mau dituju oleh ilmu faraid ini ya, saya coba simpulkan ada 4. Ini kira-kira bisa enggak nih kalau dilaksanakan? Udah seolah-olah saya merabas hukum. Jangan-jangan salah. Pertama itu maksud saya, ya, hukum faraid ini ya kira-kira kita mau mencapai satu keridoan. Keridoan ini ya tentu sesuai dengan petunjuk Al-Quran. Itu yang saya maksud dengan keridoan. Yang kedua itu keikhlasan. Bersedianya ahli waris menerima hukum waris dan bagiannya. Yang ketiga itu silaturahim. Jangan sampai pembagian waris merusak silaturahim. Yang keempat itu proporsional. Ya, ini dicukupinya rukun dan syarat. Itu maksud saya. Kemudian Bu, sebagai tambahan, masalah keadilan memang menurut hemat saya nggak layak dimasukkan di dalam kriteria ini menurut saya. Sebab ya menurut anggapan saya hukum itu tidak akan bisa menciptakan rasa adil.
contoh dari Pak Yayat kemarin waktu pertemuan kedua bagus sekali yang mencontohkan Sule itu. Ya, di dalam pengadilan dulu itu saya pernah ikuti, ternyata tuduhan kepada Sule itu kan nggak terbukti. Tetapi ya sebaliknya malahan Sule yang nggak mau cerai jadi diceraikan kan oleh pengadilan karena tuntutan. Padahal mengganggu rumah tangga orang itu jangankan mengganggu rumah tangga. Di satu daerah mengganggu jandanya saja bisa taruhannya nyawa itu. Nah, ini bukan sekedar diceraikan, dapat warisan lagi. Nah, yang ini menurut hemat saya ini bertentangan dengan rasa keadilan. Di mana keadilan buat Sule? Seperti yang tempoh hari ya, saya mengutip Pak Yayat waktu pertemuan kita kedua itu menyampaikan hal ini. Saya kira ya saya kira-kira mohon pendapatnya sebab ini kayaknya dengan macam-macam pengaruh ya pengaruh hukum nasional, pengaruh hukum adat. Saya rasa-rasa itu menghadapi soal itu sebenarnya ya mungkin nggak bisa 100% ya Pak hukum Islam mungkin hukum adat ada di dalamnya mungkin harus dipertimbangkan ya. Ini PR buat saya sebenarnya Pak Bu Hamidah. Terima kasih. Terima kasih banyak. Ya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Ya, amin. Jadi begini, tujuan hukum ini agak filosofis sedikit ya. Ini saya melihat dari hukum yang umum dahulu. Tujuan hukum yang umum itu di seluruh dunia memang ada pendapat yang itu menyebutkan ada aliran-aliran. Ada yang orang atau golongan atau kelompok atau mazhab begitu yang tujuan hukum itu adalah untuk keadilan. Jadi yang penting itu adil bagaimanapun. Mendudukan keadilan sebagai syarat atau tujuan utama. Tapi ada juga kelompok yang mendasarkan kepada kepastian. Kepastian itu walaupun adil, tapi kalau tidak dituangkan di dalam hukum tertulis, ya nggak jalan, harus ada kepastian dalam bentuk undang-undang tertulis dan sebagainya. Nah, ini seringkali nggak ketemu ada kelompok yang tadi mengedepankan keadilan, mengedepankan kepastian hukum. Sehingga kemudian ada aliran yang baru yaitu kemanfaatan. Yang penting hukum itu bisa memberikan manfaat, diterima dan sebagainya. Nah, kita sebagai seorang Muslim, seorang yang punya kitab suci, maka dalam Al-Quran itu sebetulnya sudah dijelaskan apa sebetulnya tujuan hukum. Jadi tujuan hukum itu dalam Islam lebih kepada yang namanya kemaslahatan. Nah, kemaslahatan itu nanti mencakup maqasidul ahkam atau maqasidul syariah. Jadi yang pertama adalah menyelamatkan agama, menyelamatkan jiwa, menyelamatkan akal, menyelamatkan keturunan, dan menyelamatkan harta. 5 inilah yang hendak dicapai di dalam hukum di dalam Islam, sehingga aturan-aturan yang ada itu tujuannya adalah menyelamatkan agama. Dalam arti misalnya kita mengapa diatur tentang sholat dan sebagainya, itu dalam rangka untuk menyelamatkan agama. Menyelamatkan jiwa, mengapa diatur tentang larangan bunuh diri misalnya, itu berkaitan dengan menyelamatkan jiwa. Menyelamatkan akal berkaitan dengan karena manusia itu baru dikenakan hukum kalau dia akalnya sehat. Ya, karena itu ada larangan minum khamar dan sebagainya. Menyelamatkan keturunan dalam rangka untuk dibuat larangan mendekati perzinahan, kemudian bagaimana status anak luar nikah, bagaimana rukun dan syarat pernikahan, itu menyelamatkan keturunan agar ada kejelasan status, dan juga termasuk menyelamatkan harta, dari mana harta diperoleh sampai pembagiannya, termasuk juga terkait dengan waris. Nah, itulah maqasidul ahkam yang tujuan hukum Islam adalah untuk ini. Jadi ketika manusia diturunkan di muka bumi oleh Allah dan diperintahkan untuk menjadi seorang khalifah, pemimpin, minimal sebagai pemimpin dirinya sendiri, maka Allah itu ketika memberikan tugas sebagai pemimpin adalah dia
Allah itu memberikan petunjuk juknis, jadi petunjuk pelaksanaan ketika dia menjadi pemimpin yang ada dalam Al-Quran dan hadis dan sebagainya. Karena itulah berkaitan dengan waris, seperti yang di awal saya katakan, waris itu prinsipnya atau asasnya adalah ijbari. Jadi ijbari itu memaksa. Artinya kalau ada orang meninggal, maka hukum ini loh yang dipakai sesuai dengan An-Nisa 11-12, bahwa untuk yang meninggal seperti ini, ahli warisnya ini dapat sekian, sekian, sekian. Namun dalam pelaksanaannya, memang ada beberapa hal yang harus dibantu dengan adanya hadis, ada dibantu dengan adanya hadis. Tapi pakem-pakem umum itu ada, dan kalaupun misalnya dalam Quran dan hadis tidak ada, maka itu metode untuk beristihad itu juga macam-macam. Nah, metode untuk beristihad ketika dalam Al-Quran dan hadis itu tidak ditemukan, itu ada misalnya kias sampai urf, ya, urf itu termasuk kebiasaan. Jadi kebiasaan itu bisa menjadi sumber hukum juga di dalam ketika dalam Quran dan hadis tidak dijelaskan secara rinci. Karena itu ada istilah al-adatu muhakamah, jadi adat itu adalah hukum juga, ini merupakan dasar itu. Cuma adat atau kebiasaan yang seperti apa yang bisa diterima di dalam Al-Quran, dalam hukum Islam, yaitu adat dan kebiasaan yang tidak melanggar ketentuan Quran dan hadis. Nah, dulu pada zaman pemerintahan Belanda, kita pernah dijajah Belanda, mereka membaliknya, jadi orang-orang Islam pada waktu itu yang kebiasaan bahwa misalnya di Sumatera itu ada istilah adat bersandi syarak bersandi kitabullah, bahwa adat itu dasarnya adalah hukum syariah, gitu. Syariah itu dasarnya adalah kitabullah, itu dibalik. Jadi pada waktu itu ada, sehingga melahirkan teori resepsi, istilahnya hukum Islam itu boleh dipakai oleh orang Islam, tapi hukum Islam yang sesuai dengan hukum adat. Nah, itu politik pemerintah Belanda itu membuat akhirnya kita terpaksa tunduk pada hukum adat, dan kalau misalnya hukum adat tidak mengatur, mereka harus tunduk pada hukum barat. Jadi politik Belanda itu kan mereka bagaimana caranya hukum barat itu diterima oleh orang Indonesia, orang Bumi Putra, khususnya orang Islam. Mereka membalik, menghasilkan teori resepsi. Jadi dulu itu ada teori resepsi inventario, teori resepsi eksi, dan sebagainya. Nah, teori resepsi ini seperti dikatakan, kalau dalam orang Islam ada masalah, maka yang dipakai hukum adatnya. Boleh menggunakan hukum Islam kalau hukum Islamnya sesuai dengan hukum adat. Nah, kalau hukum adat nggak ada, ya sudah pakai hukum Belanda. Nah, itu yang menyebabkan kemudian menyebabkan ya akhirnya saat ini ada berbagai macam hukum. Nah, mempelajari hukum waris Islam, memperjuangkan agar bisa menjadi eksis di Indonesia itu juga cukup perjuangan, karena ada beberapa fakultas juga tidak menjadi wajib ini. Tetapi Lembaga Budaya sih diberikan karena memang sekarang untuk orang Islam ketika ada masalah waris tidak ada pilihan hukum, yaitu pilihan hukumnya adalah menggunakan hukum Islam. Kalau mereka bersengketa di pengadilan, sebenarnya kalau nggak ada sengketa ya mereka bisa kesepakatan. Asalkan kembali lagi seperti yang saya katakan, kesepakatan ini didasari tetap dengan mengetahui hak masing-masing. Jadi seharusnya dia dapat seperti ini loh, tapi karena kondisi adiknya keuangannya lebih miskin dan sebagainya, ya direlakan. Memang silaturahim, keikhlasan, bahkan sebagian untuk diberikan pada orang-orang di luar ahli waris pun itu dianjurkan di dalam Islam. Jadi kalau satu keluarga membagi, kemudian mereka tahu ada keluarga yang lain yang seharusnya mereka bukan ahli waris, tapi di dalam Islam dianjurkan untuk diberi bagian, tapi bukan sebagai warisan ya, tapi mungkin sebagai sedekah gitu. Oh ya, terkait dengan yang kasus Sule kembali lagi. Nah, Sule ini tidak mendapat karena apa? Karena memang sebelum si istri Lina itu meninggal, mereka sudah bercerai. Jadi artinya harta Sule dan harta Lina sudah dipisahkan dengan mungkin sengketa dulu sudah ada harta pembagian harta begini. Jadi ketika si Lina meninggal ya Sule nggak akan mendapat, tapi anak-anaknya tetap mendapat karena kan anak kandung dari si Lina itu. Kemudian juga suaminya sekarang ya berhak mendapat karena mereka dalam ikatan perkawinan yang sah. Ya, terima kasih Bu. Walaupun menurut pendapat saya yang merebut istrinya Sule itu harus dihukum, bukan mesti dapat waris. Anggapan saya begitu Bu. Ya. Hukum itu menurut hemat saya juga belum tentu yang lain-lain itu. Saya beranggapan hukum itu perintah pihak yang berdaulat
itu barangkali ya mungkin terlalu ekstrim, tapi yang saya rasakan memang hukum itu adalah perintah pihak yang berdaulat. Jadi siapa yang berdaulat, kata aja lah yang jadi hukum. Ya mohon maaf, kedengarannya ekstrim banget. Oke, Pak. Ya terima kasih Bu Hamidah. Ya.